Dulu waktu ibu seusiamu, ibu sudah kerja keras bantu orang tua di ladang. Nggak ada tuh namanya ngeluh-ngeluh. Kamu tuh hidup enak sekarang, apa-apa tinggal klik. Tapi malah makin sensitif. Pernah dengar kalimat seperti itu dari orang tuamu? Atau kamu justru sering merasa, kenapa ya? Orang tua nggak pernah benar-benar ngerti apa yang aku rasain. Di balik konflik kecil, sampai yang besar antara kita dan orang tua, ada satu hal mendasar yang sering luput dari perhatian. Perbedaan mindset antar generasi. Dan percayalah, ini bukan soal siapa yang lebih benar, tapi soal bagaimana kita bisa belajar memahami. Generasi orang tua kita tumbuh di masa yang jauh berbeda. Mereka dibesarkan dengan nilai-nilai bertahan, berjuang, dan jangan banyak alasan. Hidup mereka penuh keterbatasan, sehingga prinsip yang mereka pegang adalah kerja keras tanpa banyak bertanya. Emosi bukan untuk dibahas, tapi disimpan. Impian bukan untuk dikejar, tapi disesuaikan dengan keadaan. Sementara kita, generasi sekarang, lahir di zaman yang penuh akses dan pilihan. Kita diajarkan untuk mengejar makna, kebahagiaan, dan kesehatan mental. Kita belajar bahwa menyuarakan perasaan itu bukan kelemahan, tapi keberanian. Kita nggak cuma ingin bertahan hidup, kita ingin hidup yang utuh, yang kita pilih sendiri, dan disinilah benturannya terjadi. Orang tua melihat kita sebagai generasi yang manja, karena terlalu banyak mempertimbangkan perasaan. Kita melihat orang tua sebagai kaku, karena tak mau terbuka pada hal-hal baru. Padahal, keduanya punya alasan yang valid. Perbedaan ini bukan untuk diperdebatkan, tapi dipahami. Kita nggak bisa memaksakan mindset kita ke mereka begitu saja. Sama seperti mereka nggak bisa menyeragamkan kita seperti mereka dulu. Yang bisa kita lakukan adalah membangun jembatan, bukan tembok. Komunikasi yang pelan, penuh empati, dan konsisten bisa jadi awalnya. Mungkin orang tua kita butuh waktu untuk mengerti apa itu overthinking, anxiety, atau burnout. Tapi, bukan berarti mereka tidak bisa belajar. Kita pun perlu memahami bahwa bagi mereka, anak yang baik adalah anak yang patuh dan kuat. Karena itulah standar yang dulu mereka tahu. Belajar memahami bukan berarti selalu setuju. Tapi, kita bisa setuju untuk saling menghargai. Kita bisa mulai dengan mendengarkan, bukan hanya ingin didengar. Kita bisa mulai dari mencoba menjelaskan, bukan langsung membantah. Dan dari situ, mungkin perlahan hubungan itu bisa jadi lebih hangat, lebih terbuka, lebih jujur. Karena pada akhirnya, hubungan orang tua dan anak bukan tentang siapa yang lebih tahu, tapi siapa yang mau belajar bersama. Kita bukan sedang saling mengalahkan, tapi sedang berusaha saling menemukan di tengah jalan. Kalau kamu sering merasa hubunganmu dengan orang tua rumit atau sulit menjembatani perbedaan generasi, kamu nggak sendirian. Tapi ketahuilah, perubahan itu mungkin asal ada niat, empati, dan kesabaran. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa relate, share ke teman yang juga sedang berjuang memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Dan tulis di komentar. Apa satu hal yang ingin kamu sampaikan ke orang tuamu kalau mereka benar-benar mau mendengarkan? Karena memahami bukan berarti menyerah, tapi cara terbaik untuk tetap terhubung, meski kita tumbuh dari zaman yang berbeda.